Selasa pagi 24 Juni 2025 sekitar pukul 10.30 WITA, Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Gorontalo. Penggeledahan dilakukan di salah satu ruangan, tepatnya di bagian umum pemerintah kota. Asisten Pidana Khusus Kejati Gorontalo Nur Surya mengungkapkan, penggeledahan ini merupakan rangkaian pemeriksaan untuk mengungkap dugaan kasus korupsi perjalanan dinas pejabat Kota Gorontalo tahun 2019-2024. Satu persatu dokumen mengenai perjadis diperiksa petugas sebagai kelengkapan alat bukti dalam proses penyidikan nanti. Tadi kami telah izin ke Pak Wali Kota untuk melakukan kegiatan dari penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengungkap kasus perjalanan dinas di pejabat Kota Gorontalo. Yang hari ini rekan-rekan lihat atas izin Pak Wali tadi. Memang Pak Wali sangat kaget tadi kehadiran kami. Jelas kami sangat apresiasi apa yang disampaikan Pak Wali. Beliau sangat mendukung demi Kota Gorontalo ke depannya lebih bersih. Nah, ini upaya-upaya kami selaku penegak hukum di Kejaksaan Tinggi Gorontalo minta dukungan masyarakat. Silakan dikawal kasus-kasus yang ditangani demi kebaikan Kota Gorontalo. Tadi disampaikan oleh Pak Wali bersih-bersih, Pak. Ya. Sekarang biar kami nanti tim penyidik lagi melakukan upaya-upaya hukum, tindakan-tindakan hukum untuk mengungkap benar atau tidaknya permasalahan ini ke pengadilan. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Adan Dambea mendukung yang dilakukan Kejati Gorontalo dalam memberantas kasus korupsi di Kota Gorontalo. Hal ini pun sejalan dengan tekad Adan Dambea yang menginginkan Kota Gorontalo bersih dari korupsi selama masa kepemimpinannya. Artinya kalau kejaksaan tidak perlu dibuat apa lagi, kan? Mau diproses ya, tapi karena beliau di Kejaksaan Tinggi, perlu di Kota Gorontalo, maka diharapkan Kota Gorontalo harus bersih dari korupsi. Dan itu tekad saya. Selalu saya katakan bahwa saya berusaha 5 tahun menjabat wali kota ini, insya Allah saya tinggalkan Kota Gorontalo bersih dari persoalan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini Pak Spicus yang telah membantu kita, bahkan tadi sudah semua kabar. Dan kalau memang saya tahu beliau datang pagi ini, saya undang semua camat-camat lurah untuk supaya beliau memberi nasihat pada camat lurah. Nah, ini yang kita harapkan. Selain itu, fokus kejaksaan saat ini masih dalam tahap mencari dan mengumpulkan alat bukti, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan atas keterlibatan pihak tertentu dalam kasus ini. Safri Rahman, Mimosa TV, melaporkan.
Orientasi digelar di Gedung Bandayul Ladia Senin pagi 3 November 2025. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Gorontalo Adan Dambea dan diikuti sebanyak 153 peserta. Mereka terdiri dari 70 tenaga guru, 50 tenaga kesehatan, dan 33 tenaga teknis. Dalam arahannya, Wali Kota Adan Dambea menekankan pentingnya disiplin waktu dan tanggung jawab pegawai. Ia juga mengingatkan agar seluruh P3K memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, sejalan dengan visi dan misi pemerintah kota. Tapi umumnya dia dipikir mendatang, pikir baru pulang ke rumah, antar anak pulang jam 11. Kalau rumah sakit tidak seperti itu. Guru-guru tidak seperti, kalau guru ada pikir tidak. Guru-guru juga di sekolah. Di sekolah atau di mana? Ada pikir juga. Memang saya mau semua periksa betul lapangan. Mau semua betul lapangan periksa yang betul di pinggir-pinggir. Sebab kita semua. Sebab kita sejauh semuanya. Memang sekarang ini masih ada 122 ya. 22 orang yang tidak masuk di paruh waktu. Insya Allah besok saya akan katakan ketemu dengan kepala DKI minta kebijakan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel turut memberikan materi tentang arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Ia berharap para P3K dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan terus meningkatkan profesionalisme. Itu adalah sebuah tantangan. Itu adalah sebuah di mana bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pendidik berhadapan menimbang dengan murid. Jangan dijadikan itu sebagai beban, karena nantinya dalam perjalanan ilmu menghadapi para siswa, ilmu menghadapi, karena ilmu ini berjalan terus. Ilmu digitalisasi ini tidak akan pernah berhenti. Kepala BKPP Kota Gorontalo Mulkidato mengatakan orientasi ini berlangsung selama 4 hari dan dilaksanakan secara tatap muka. Selain wali kota dan wakil wali kota, sejumlah pejabat seperti sekretaris daerah dan asisten 3 juga menjadi narasumber. Tujuan pemberian orientasi ini untuk persiapan rekan-rekan P3K ini sebagai ASN dalam mengenal terkait dengan budaya kerja, integritas, dan juga terkait dengan bagaimana perilaku dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Gorontalo berharap para P3K dapat menjadi aparatur profesional, berdedikasi tinggi dan berintegritas dalam melayani masyarakat. Kegiatan orientasi ini menjadi bagian penting pembentukan karakter ASN di lingkungan pemerintah kota agar mampu menjawab tantangan birokrasi yang semakin dinamis. Tim Liputan Editorial Mimosa TV. Berbagai fasilitas medis disiagakan untuk menjamin pelayanan kesehatan ribuan peserta Pransaka Nasional dari seluruh Indonesia. Fasilitas kesehatan tersebut mulai dari rumah sakit lapangan hingga 2 posko kesehatan di kawasan perkemahan. Pelayanan kesehatan diatur dengan sistem berjenjang. Setiap peserta yang membutuhkan pertolongan pertama akan dilayani di pos kesehatan sebelum dirujuk ke rumah sakit lapangan jika diperlukan penanganan lanjutan. Apabila diperlukan penanganan spesialistik, tim medis juga telah menyiapkan rujukan ke 4 rumah sakit utama di Gorontalo, meliputi RSMM Dunda Limboto, RS Ainun, RS Bayangkara, dan Rumah Sakit Alwi Sabu. Rumah sakit lapangan diperkuat dengan 128 tenaga medis, 4 dokter yang bertugas bergantian setiap hari, serta 9 unit ambulans yang siaga selama 24 jam di area perkemahan, di mana seluruhnya berkoordinasi dengan tim kesehatan dari setiap kontingen provinsi. Pelayanan kesehatan ini melibatkan sinergi lintas instansi, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Palang Merah Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo, Balai Kesehatan Kerja serta PSG Bone Bolango dan PSG Kota Gorontalo. Kolaborasi seluruh pihak tersebut memastikan layanan medis berjalan cepat, tepat, dan profesional. Jadi untuk mendukung pelaksanaan
perkemahan Peransaka ini, kami dari tim kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi, dalam hal ini sebagai koordinatornya, kita menyiapkan rumah sakit lapangan. Selain rumah sakit lapangan, kita juga menyiapkan 2 posko untuk Kabupaten Putra dan Kabupaten Putra. Alur pelayanannya adalah jika ada peserta yang perkemahan yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dilayani di posko kesehatan. Apabila perlu tindakan lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit lapangan. Tapi kalau di rumah sakit lapangan lagi ada permasalahan kesehatan dan perlu penanganan lanjut, maka kita siap merujuk ke 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Tunda Limboto, Rumah Sakit Ainun, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Alisa. Nah, ini kita laksanakan sesuai dengan protap yang ada. Kemudian untuk setiap harinya rumah sakit lapangan ini itu kita mempekerjakan, ada bantuan dari teman-teman, misalnya dari PMI Gorontalo, kemudian dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. Jadi itu yang kemudian juga dari BKK, dari tim PSC Bone Bolango, PSC Kota Gorontalo, semua kita koordinir untuk menjaga di rumah sakit lapangan selama 24 jam. Dengan kesiapan fasilitas kesehatan yang maksimal, kegiatan Peransaka Nasional 2025 diharapkan berjalan aman dan lancar tanpa kendala kesehatan berarti. Taufik Bimbing, Mimosa TV, wartakan. Pembebasan tahap 1 dan kemudian Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan perlindungan hak atas tanah yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Hal ini terungkap saat Komisi 1 DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo yang berlangsung di ruang Duluhupa. Anggota Komisi 1 Fikram Salilama mengatakan perlindungan hak atas tanah yang belum memperoleh kejelasan yang diadukan oleh masyarakat merupakan imbas dari pembangunan lembaga pemasyarakatan perempuan. Ia menyoroti cara pemerintah daerah menangani keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat proses pembebasan lahan tersebut. Menurut Fikram, hal ini menunjukkan pola pikir pemerintah yang perlu dibenahi agar tidak merugikan masyarakat. Ia meminta agar Pemprov menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan transparan. 2019, iya. Dan surat-surat tanah mereka sudah di tangan pemerintah provinsi. Sampai dengan hari ini belum dibayarkan. Sudah 6 tahun, Pak. Iya, tanah itu akan dihibahkan ke lapas perempuan. Ya, persoalannya sudah 6 tahun kok terkatung-katung, tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah untuk membebaskan tanah itu. Di satu sisi ada masyarakat pada saat itu yang sudah membuat pondasi, cuman karena sudah ada keinginan pemerintah untuk mengambil tanah itu untuk dihibahkan ke lapas perempuan sehingga tidak dilanjutkan pembangunannya, kasihan. Nah, yang persoalannya sampai dengan hari ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah. Nah, ini yang kami harapkan kepada pemerintah juga. Artinya jangan asal mengklaim berkasnya sudah diminta bahwa ini akan dibebaskan. Masyarakat sudah menuruti keinginan ini, tapi digantung seperti ini. Bahkan terakhir informasi tidak akan diambil lagi. Nah, ini yang membuat kekecewaan masyarakat. Sehingga kita Komisi 1 mendesak ini harus dibayarkan. Tim Liputan Editorial, Mimosa TV. Adik-adik supaya semua semangat karena suasana kebersamaan terasa di lapangan utama Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo. Ribuan peserta Peransaka Nasional 2025 tampak antusias mengikuti kegiatan malam selamat datang yang menjadi ajang penyambutan resmi bagi seluruh kontingen dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, didampingi Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo Sofyan Puhi yang juga menjabat sebagai Bupati Gorontalo. Dalam arahannya, Ketua Kuarnas mengingatkan seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kesehatan dan stamina selama pelaksanaan kegiatan. Ini penting agar seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik hingga penutupan nanti. Gembira ini kita harus jaga kesehatan, ya. Kesehatan perlu dijaga oleh kita, ya. Jadi nanti adik-adik makannya harus cukup, kemudian istirahatnya juga harus cukup, ya.
Nah, ini pesan saya sebagai Kakwarnas. Kemudian adik sekalian, tadi sudah ada jumpa tokoh. Ya, jumpa tokoh. Next, seterusnya selama kegiatan ada beberapa kali nanti adik-adik akan berjumpa dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi dari adik-adik sekalian. Ribuan peserta tampak antusias menyambut pesan tersebut. Kegiatan malam ini menjadi ajang penguatan semangat kebersamaan, disiplin dan jiwa nasionalisme antar pramuka dari seluruh penjuru tanah air. Malam selamat datang juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya. Tarian khas Gorontalo yang dipersembahkan oleh Kuartir Cabang Kabupaten Gorontalo menjadi daya tarik tersendiri, menampilkan keindahan budaya lokal di hadapan ribuan peserta. Selain tarian daerah, penampilan band lokal turut memeriahkan suasana. Musik dan gemerlap cahaya panggung menambah semangat ribuan peserta yang larut dalam suasana penuh keakraban. Bumi perkemahan Bonghulawa kini menjelma menjadi lautan tenda dengan ribuan peserta dari berbagai satuan karya. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan, kebersamaan dan semangat pengabdian para pramuka Indonesia. Dengan semangat kebersamaan dan disiplin yang tinggi, kegiatan Perang Saka Nasional 2025 diharapkan menjadi ajang pembinaan karakter, persaudaraan serta wujud nyata pengabdian pramuka untuk masyarakat dan bangsa. Taufik Mimping, Mimosa TV, wartakan. Kalau tidak dibentuk blok Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus Sumarkari membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hadir koordinator Pansus yang juga Wakil Ketua DPRD Ridwan Monarfa serta para anggota Pansus. Dalam pembahasan, Pansus bersama perwakilan pemerintah provinsi menyoroti rencana pengurangan jumlah OPD dari 29 menjadi 27 instansi sebagai langkah efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat. Selain itu dibahas pula penataan ulang fungsi dan penggabungan beberapa OPD yang memiliki kesamaan tugas. Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah pengalihan urusan kebudayaan. Dalam wacana perubahan, 3 dinas yang saat ini menangani urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pariwisata akan dirampungkan menjadi 2, yakni Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun di dalam rapat muncul pandangan berbeda dari sejumlah anggota Pansus, terutama mengenai posisi kebudayaan. Sebagian pihak menilai kebudayaan tidak sepenuhnya identik dengan pariwisata, melainkan memiliki peran penting dalam memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Gorontalo. Karena itu beberapa anggota mengusulkan agar fungsi kebudayaan tetap berada di bawah ranah pendidikan. Ketua Pansus Sumarkari menjelaskan rencana perampingan OPD ini belum bersifat final. Karena sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, wacana perubahan SOTK ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang kami panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo bersama para pejabat yang mewakili gubernur sedang membahas rancangan peraturan daerah perubahan kedua peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan OPD atau organisasi perangkat daerah. Sederhananya bahwa kami sedang membahas perda yang mengatur perampingan organisasi perangkat daerah yang sebelumnya perangkat daerah berjumlah 29, sekarang dalam rancangan itu berkurang 2 sehingga tinggal 27 OPD atau perangkat daerah. Tadi kami sedang membahas soal penamaan masing-masing OPD dan OPD mana yang akan digabung dan mana yang kemudian dilebur di beberapa OPD terkait. Misalnya soal pendidikan yang mewadahi urusan pendidikan itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya diusulkan oleh Gubernur bahwa kebudayaan yang ada di Dinas Pendidikan selama ini itu akan digeser menyatu dengan Dinas Pariwisata. Tapi kami punya pandangan lain bahwa kebudayaan ini sebenarnya tidak identik dengan pariwisata dalam konteks Gorontalo. Kebudayaan ini lebih identik soal karakter bangsa Gorontalo, jati diri Gorontalo. Sehingga kami menilai bahwa kebudayaan jangan hanya ditangani oleh Dinas Pariwisata, tapi lebih ditangani oleh Dinas Pendidikan, sekaligus sebagai bahan edukasi bagi siswa di masing-masing sekolah, sehingga lebih memperkuat, menumbuh kembangkan soal karakter berbasis budaya Gorontalo. Itu pertimbangan kami. Tapi semua finalisasinya nanti di akhir, setidaknya ini adalah pembahasan awal.
Pansus DPRD berharap melalui penataan struktur baru ini kinerja pemerintahan daerah dapat semakin efektif, efisien dan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Gorontalo. Ramperda SOTK ini jadwalkan rampung dalam waktu dekat. Tim Liputan Editorial Mimosa TV.
Ketua Pemkot IPSI Gorontalo. Saya serahkan golok ini sebagai pertanda bahwa perjuangan rekan-rekan Pencaksilat akan berakhir sampai mencapai rasa kehormatan diri masing-masing. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Pelatih dari perguruan kedua pesilat perguruan Raja Mul dan Raja Wali Muda Indonesia adalah Bapak Isak Jalil yang merupakan pelatih dari perguruan, dan sementara kedua pesilat ini dilatih oleh pelatih nasional Jalil yang merupakan pelatih dari perguruan, dan sementara kedua peserta ini dilatih oleh pelatih nasional Coach Irwan dan Coach Dedi serta Coach Bobi. Ya, seorang pesilat menggunakan golok. Golok ini merupakan golok beneran, tetapi goloknya digunakan untuk kategori ganda, terbuat dari logam.
golok beneran, tapi goloknya digunakan untuk kategori ganda. Gerakan ini dilakukan oleh pesilat profesional. Dengan aplaus untuk kedua peserta. Dilanjutkan dengan senjata celurit. Pelatih dari perguruan kedua pesilat perguruan Raja Mulia Raja Wali Muda Indonesia. Berikan aplaus yang meriah untuk kedua pesilat. Yang telah hadir bersama-sama kita di sini dari jam 6, mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena menghormati kedua pesilat merupakan pesilat Kota Gorontalo yang menggunakan baju pencaksilat putih dan berasal dari perguruan Ular Sakti. Sebagai ketua Ular Sakti yang hadir bersama-sama dengan kami dan yang menggunakan pakaian merah biskuri berasal dari perguruan Tabak Suci Putra Muhammadiyah. Dilakukan oleh Bapak Irwan Hasan. Dilanjutkan dengan jurus goyang oleh Adik Awal berasal dari tim unggulan Kota Gorontalo ya. Jadi kelahiran Adik Awal merupakan adik dari perguruan Tabak Suci yang Kota Gorontalo kemarin meraih juara 3 di tingkat provinsi Gorontalo. Ini bakal jurus goyang. Jurus ini merupakan jurus wajib yang sering diterlombakan. Kategori dewasa di Pekan Olahraga Nasional. Dilanjutkan dengan jurus dua tangan kosong. Iya, merupakan gerakan terakhir untuk penampilan Tunggal Putri. sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Tuhan Yang Kuasa hari ini Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Saya Wali Kota Gorontalo selaku pembina semua cabang olahraga di Kota Gorontalo mengumpulkan saudara-saudara pelatih dan wasit diri beserta pengantar pencaksilat
tahun 2025 yang telah dinyatakan menyesal. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kota Gorontalo berasal dari perguruan Taman Suci Putra Muhammadiyah, dan 3 pesilat ini insya Allah akan mewakili Provinsi Gorontalo di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Jakarta tahun 2025. Di sudut kanan merupakan Adik Ilham, sekolah di SMK Negeri 1 Gorontalo, di tengah Adik Ranja dan Adik Virus. Jurus rebu ini merupakan jurus wajib, jurus baku IPSI yang sering diperlombakan baik jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Di dalam penilaian jurus rebu ini dibutuhkan kekompakan, stamina yang baik antara ketiga pesilat. Kategori rebu ini terdiri dari 12 jurus tangan kosong yang dipadukan dengan teknik bela serang baik pukulan maupun tendangan, serta teknik-teknik dasar lainnya, sapuan, guntingan yang bergerak secara kompak oleh ketiga pesilat. Teknik guntingan, berikan aplaus untuk teknik guntingan dari 3 pesilat. Iya, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Nasional yang dimiliki oleh Kota Gorontalo. Wasit yang memimpin kategori kali ini adalah wasit nasional kelas 2 Ibu Fitra Pataya. Jadwal salah pesilat sudut merah. Jadwal salah pesilat sudut biru. Disampaikan poin tertinggi dalam kategori tadi pesilat adalah poin 3, yaitu jatuhan. Teguran pertama diberikan oleh wasit kepada sudut biru. Aturan di kategori tadi tidak bisa
menyerang bagian kepala maupun bagian kemaluan. Wasit pemimpin merupakan wasit nasional kelas 2 yang dimiliki oleh Kota Gorontalo yang kemarin bertugas di seleksi kejuaraan dunia remaja di Jawa Tengah. Teguran kedua untuk pesilat sudut biru. Terakhir dari poin terakhir untuk kedua pesilat. Kategori tanding ini merupakan kategori yang serangannya dibutuhkan dengan full body contact. Peringatan pertama untuk pesilat sudut biru. Keputusan penyerang. Oke, karena eksibisi berikan aplaus untuk kedua pesilat dari perguruan PSMI dan perguruan PSHT dengan menampilkan seluruh teknik pencak silatnya. Satu hal untuk pesilat sudut merah. Ini jago baik masa Spanyol cakap mata jaga saya akan lima beta makan mata-mata kasih bola go kata-kata tanpa mantra cuma semua bukan lari macam suku batu belakang kepala batu setengah lari bawa balik red no satu Jatuhan serang sudah turun. kita kejar kalau pasal masuk mereka pilih masuk senaga pasal hati kita pilih kebarangan kamu memang dah bawa tanpa api panas kasih terpanas pada orang masuk hati kaki mampu naik beta tahu bawa kaki setelah itu bilang pasal batu api oka ulas terbuka crash pasal masuk ulas terbuka crash kasih kacau tubuh crash ini pasal batu api tubuh crash oka ulas terbuka crash pasal masuk ulas terbuka crash kasih kacau tubuh crash ini pasal batu api tubuh crash. Babak pertama selesai. Iya. Pesilat yang disebut biru adalah siswa
SD 53 Bogoraya. Pesilat tidak besarnya adalah siswa SD 41 Bulong Dami. Babak pertama selesai. Iya, kita di Kota Gorontalo sebagai tanda penghargaan cinta Omikron tahun 2022. Bersiap-siap PSTD terakhir. 2, 3, 1.